Ratusan rumah di dua desa Bojongsari dan Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga 1 meter. Hujan deras yang turun sejak Jumat malam membuat debit air Kali Cibeat dan Sungai Citarum yang berdekatan dengan permukiman warga meluap. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam gedung sekolah serta akses jalan hingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga berupaya mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Iya, kemarin pagi banjir, terus malam udah surut tuh, sekitar jam 9-an, datang lagi jam 12, ya nyampe sekarang, belum surut dari jam 12 itu. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar banjir tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung masih terjadi. 1.300 rumah warga terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 120 cm. Hingga Sabtu siang, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan, Bale Endah, Dayakolot, hingga Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini berkisar antara 80 hingga 120 cm. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu agar dapat beraktivitas di luar permukiman. Di Kecamatan Dayakolot sedikitnya ada 1.300 rumah warga yang terendam banjir. Warga juga menyampaikan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sudah surut lagi. Nah, baru kemarin hujannya juga berturut-turut hingga semua bagai wilayah. Jadi terdampaknya di sini khususnya di Kecamatan Dayakolot, Desa Dayakolot. Ini berapa meter ini, Pak? Ini kurang lebih ada 120 lah. Warga berharap banjir di wilayah mereka dapat segera surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi lebih dari sepekan terakhir terus bertambah. Data sementara BNPB, total 940 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Ya, pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB pada pukul 4 sore ini, total 940 orang meninggal akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu, sekitar 5.000 orang terluka dan 276 orang lainnya dilaporkan hilang. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat hampir 150.000 rumah warga hancur. Ada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang produksi, yang kedua adalah hasilnya itu mika atau semacam alat untuk naruh bolu itu jadi plastik. Nah, itu yang bidang kanan, yang sebelah kiri itu yang hasilnya. Nah, untuk kesulitannya memang akses untuk ke TKP Solambonnya itu lumayan jauh gitu. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam dan 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran kapal di transit 3 nih. Kobaran api membakar sebuah kapal pencari ikan yang tengah bersandar di dermaga timur Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu petang.
Besarnya kobaran api membuat nelayan dan juga warga di sekitar dermaga panik karena banyaknya kapal yang tengah bersandar. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak merembet ke kapal lainnya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik pada mesin salah satu kapal. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ditangani oleh Polsek Muara Baru. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ribu orang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terdampak banjir akibat rob pasang Laut Jawa. Aksi dramatis terjadi saat anggota Brimopolda Sumut menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Tanah longsor kembali memutus akses di Balamban, Cebu, Filipina. Ya, halo pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa lebih dari 900 orang. Peristiwa ini tak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. 14.000 orang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terdampak banjir akibat rob pasang Laut Jawa. Akibatnya aktivitas masyarakat di Muara Gembong pesisir nyaris lumpuh. Banjir rob akibat pasang Laut Jawa merendam ribuan permukiman warga di 5 desa di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik termasuk 4 masjid. Akibatnya, aktivitas masyarakat di Muara Gembong pesisir nyaris lumpuh. Desa-desa yang terdampak yakni Pantai Mekar, Pantai Bahagia, Pantai Bakti, Pantai Sederhana, dan Pantai Harapan Jaya. Sedikitnya 14.000 orang di 5 desa terdampak. Menurut warga, banjir mulai pada hari Kamis ketika permukaan air laut naik dan Sungai Citarum meluap. Air rob dari laut, ya memang ada kiriman juga Citarum, tapi kalau segini mah air Citarum masih aman, Pak. Tapi memang yang sangat ini air rob, soalnya hampir setiap bulan dah. Setiap tanggal besar, bulan besar, ya ini seperti kayak gini. Tapi yang terparah hari ini. Hari ini sekitar jam 8 mulai naik, sampai jam 11, jam 12 mulai turun lagi. Ini udah mulai agak surut dikit nih, sekitar 20 cm. Warga mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tanggul laut. Hujan deras serta meluapnya air kali Cibeet dan Citarum membuat 2 desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalan hingga membuat warga terpaksa mengevakuasi barang-barang berharga miliknya.